Halo, selamat pagi pemirsa, selamat pagi Indonesia. Saat ini adalah jelang Lebaran ya, jelang Idul Fitri, dan tentu saja masyarakat umat Muslim di Indonesia di seluruh dunia berlomba-lomba untuk mengumpulkan pahala. Nah, bukan hanya di rumah masing-masing, tapi tentu saja di tempat-tempat yang bisa memfasilitasi bagi kita untuk mengumpulkan pahala itu sendiri dari berbagai usia, dari berbagai kalangan. Nah, salah satunya ini di masjid yang sering mengadakan pesantren kilat. Nah, hari ini kita akan membuka Selamat Pagi Indonesia bersama saya Iqbal Himawan. Nanti juga ada rekan Valencia Malvisi dan juga rekan Jason Sambo. Kita awali di Masjid Miftahul Jannah. Saat ini saya berada di lingkungan Tanjung Duren di Jakarta Barat. Nah, sekarang ini sedang berlangsung kegiatan pesantren kilat yang sudah berlangsung sejak pagi tadi. Ini ada sekitar puluhan peserta dari pesantren kilat ini. Kita akan berbincang langsung dengan pengasuh di Masjid Miftahul Jannah ini, Pak Ustadz Taufik Ahmad. Pak Ahmad Taufik, apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Jadi ini sedang berlangsung kegiatan apa Pak sekarang? Ya, kita sedang berlangsung acara Sunlight ya. Jadi acara Ramadan ini kita laksanakan alhamdulillah di setiap tahunnya. Jadi acara ini kita selenggarakan untuk daya minat anak-anak di bulan Ramadan untuk salah satunya mengaji. Jadi alhamdulillah dengan mereka aktif mengaji di sini, dan salah satu ketika mereka aktif di sini untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Ramadan ini, maka kita dorong dengan ada namanya pesantren kilat. Pesertanya siapa aja Pak yang hadir hari ini? Semuanya dari santri TVQ Miftahul Jannah. Ada berapa orang? Kami ada 100 orang sebenarnya ya, gitu. Mungkin sebagian belum pada sampai. Dari jam berapa sampai jam berapa? Ya, acaranya dari jam 7 tadi sampai nanti acara sampai jam buka puasa. Nanti kita ada takjil on the road ya, berbagi takjil kepada warga dan kepada musafir di jalanan. Dan insya Allah banyak acara nanti, seperti kita akan adain acara seperti acara menggambar atau lomba-lomba dan materi-materi, salah satunya khusus untuk Ramadan ini. Usia berapa Pak yang ikut? Ya, anak-anak usia dari umur 5 tahun sampai SMA ya. Ada yang SMA kelas 1, kelas 2 SMA. Ini seharian, terus pesertanya juga masih kecil dalam keadaan puasa. Jadi gimana supaya menjaga mereka ini tidak mengantuk dan tetap khusyuk dalam menjalankan pesantren kilat ini Pak? Maka kita adakan metode-metode supaya mereka tidak ngantuk ya. Salah satunya tadi ya, acara ini kita penuhkan dengan kegiatan-kegiatan ya mereka sendiri ya, yang bertindak sebagai moderatornya gitu Pak. Siapa saja yang mengisi materi pada saat kegiatan pesantren kilat ini? Jadi semuanya dewan-dewan guru ya. Jadi guru-guru nanti mengisi materinya. Tujuannya apa sih Pak? Ini kan setahun sekali ya diadakan. Apa tujuan pesantren kilat ini sendiri? Salah satu tujuannya untuk kita supaya anak tuh ada daya minat untuk menjadikan di Ramadan ini ada perkembangan cinta kepada ngaji Al-Quran. Karena zaman sekarang banyak sekali anak-anak kecil yang cuek dengan Al-Quran ya gitu. Maka dengan adanya seperti ini ya, mudah-mudahan anak-anak bisa mengembangkan, salah minimal mereka bisa senang ya gitu. Seperti ini sekarang lagi kegiatan tadarus ya ini ya. Saya coba akan tanya ya Pak ya dengan salah satu murid yang ada di sini. Mungkin boleh minta waktunya sebentar, kita agak kesini sebentar. Oke, kita agak minggir ya supaya nanti bisa fokus. Namanya siapa Dek? Septian. Siapa? Septian Ramadan. Oke, jadi memang hari ini datang ke sini untuk pesantren kilat. Iya. Tahun lalu datang nggak? Hah? Tahun lalu. Datang. Ngapain aja seharian ini nanti? Nanti ada baca ini ya. Ada apa aja kegiatannya? Iya. Kayak baca juz amma, terus membuka bareng, buka bersama. Yang paling dinantikan apa? Yang paling ditungguin apa? Berbuka. Berbuka. Nanti ada takjil on the road juga. Nanti ngapain itu, membagikan takjil atau gimana? Iya.
berbagi sama orang-orang. Semuanya. Seneng nggak tapi ikut pesantren kilat? Senang banget. Banyak teman-teman Banyak teman-teman ya, dan ini setahun sekali ya. Kamu dari mana asalnya? dari Hah? Rumahnya di dekat sini atau jauh? Dekat di sini. Dekat sini. Iya. Jadi nggak terlalu jauh dari sini ya. Oke, silakan dilanjutkan. Saya akan coba kita tanya satu lagi ya. Boleh? Coba kita tanya satu lagi di sini. Dibawa aja bukunya nggak apa-apa. Coba dibawa aja bukunya. Ini namanya siapa? Abizar. Abizar. Itu bawa buku apa? Ini. Coba ditunjukin Sama. boleh? Juz Amma, coba. Nah, kita lihat ya. Boleh ditunjukin ke kamera bukunya? Nah, jadi seperti ini memang dibuat mengaji itu dibuat menyenangkan. Juz Ammanya juga berwarna-warni dengan ilustrasi supaya mengaji itu menjadi kegiatan yang menyenangkan. Seneng ngaji? Senang. Hafal nggak surat-surat pendek? Surat-surat pendek sudah hafal? Sudah. Apa aja yang sudah hafal? Asyam. Terus? Anas. Hari ini yang paling ditunggu-tunggu apa, Dek? Bagi-bagi takjil. Bagi-bagi takjil. Kenapa kok pengen bagi-bagi takjil? Kenapa? Seru. Seru. Oke, selain itu nanti kan ada mewarnai, ada kegiatan lain. Apa yang paling ditunggu? Seneng nggak nanti mau mewarnai? Senang. Ngantuk nggak? Enggak ya. Biar nggak ngantuk gimana caranya? Nggak tahu. Tapi puasanya penuh nggak nih? Penuh. Penuh. Nggak pernah batal ya? Enggak. Yakin penuh sampai akhir? Yakin. Ini rumahnya mana kamu? Di depan Indomaret. Dekat dari sini. Harapannya apa? Kamu pengennya apa setelah ikut pesantren kilat ini? Harapannya apa pengennya? Mewarnai. Mewarnai. Oke, baik, terima kasih. Boleh silakan kembali mengikuti kegiatan. Pak Ustadz, kita boleh kesini lagi? Silakan Pak. Ya, tadi itu memang karena mereka masih polos ya, jadi kita bisa mendapatkan gambaran mereka nih seneng Pak, ngaji seneng, tapi juga berbuka yang ditunggu-tunggu, berbagi-bagi takjil. Nah, bagaimana supaya menjaga antusiasme mereka ini Pak, supaya dari pagi sampai sore bahkan sampai buka tuh tetap Ngaji sambil bermain ya anak-anak. Jadi sambil bermain, nah kita lihat nih anak-anak, kan anak-anak sedikit ini kan senang bermain ya. Ya kan gitu. Nah, kalau takjil on the road ini salah satunya kita mengajarkan untuk berbagi dan mereka langsung yang memberikan. Nah, terus turun ke jalan. Nah, salah satunya itu. Nanti yang kedua daya minat mereka salah satunya kita akan mengadakan kayak perlombaan. Nanti mewarnai, menggambar gitu. jadi ada nilai berbaginya itu ya. Pak, tadi saya masuk sini. Ini tuh termasuk rendah ya Pak. Saya juga dengar bahwa masjid ini juga kebanjiran. Ini kapan Pak terakhir kali banjir? Terakhir kali banjir tanggal 28 kemarin ya, tanggal 28 Februari. Seberapa itu Pak? Kalau boleh ditunjukkan batasnya seberapa di sini? Jadi sampai segini, sampai masuk ya. Ya, jadi kalau misalkan banjir kegiatan segini Pak, 30 sentian lah. Ya, jadi kalau banjir kegiatan sementara masjid ini terhenti dan anak-anak pun ya libur, kita liburkan. Kalau 1 minggu, 1 minggu. Jadi insya Allah mungkin ya untuk acara kegiatan ini ya salah satunya kita menunjukkan bahwa masjid ini di tengah-tengah kota yang mana di sekeliling kita ada bangunan-bangunan pencakar bumi ya, Masya Allah. Dan sekeliling kita ada tanah kosong juga punya pemerintah dan kita minta diperhatikan. Itu. Sebelumnya kenapa bisa banjir Pak? Ya, ini bisa banjir dikarenakan ada pengurugan tanah. Ya di Ke sini Pak supaya kita bisa dengar suaranya dengan jelas. Ada pengurukan. Betul. Sejak kapan itu Pak? Kenapa kok bisa bikin banjir dari pengamatan teman-teman di sini? Sebenarnya banjir itu dulu juga banjir. Cuma kalau misalkan kapasitas hujan itu 1 minggu, baru banjir itu akan turun ke masjid. Cuma pas diuru bulan kemarin ya gitu. Maka ketika hujan itu kapasitas airnya langsung turun ke masjid. Dikarenakan drainase airnya tidak ada. Kita akan tunjukin sedikit pemirsa, kurang lebih kondisinya seperti ini ya. Ini memang tanahnya tuh di bawah permukaan yang di sekitar sini ya Pak.
Jadi ini tuh sudah istilahnya di semen, dicor. Jadi tidak ada resapan air begitu. Tidak ada. Airnya tidak ada limpasan, akhirnya ke sini. Lahirnya langsung ke masjid. Jadi dari jalan sampai ke sini tuh sekitar 180 cm. Jadi kalau kita ukur gitu. Mulai kapan terjadi seperti itu? Udah lama Pak, karena memang semakin pembangunan semakin bertinggi sebelah samping-samping, akhirnya ya masjid ini karena tidak dibangun, akhirnya ini ketinggalan. Ya padahal ada di tengah-tengah kota ya kita, makanya kita berharap lah mudah-mudahan masjid ini bisa kebangun. Jadi untuk memberikan gambaran pemirsa, masjid ini memang dikelilingi dengan gedung-gedung tinggi ya Pak Ustadz ya. Dengan pembangunannya memang masif di sekitar sini, dan masjid ini memang dalam kondisi yang apa ya, bisa dibilang dari segi permukaan tanah saja sudah lebih rendah dibandingkan bangunan-bangunan di sekitarnya. Jadi apa harapannya Pak kalau misalnya khawatir kan seperti ini jadinya? Jadi harapan kita ya jangka panjangnya kita mungkin rencana ingin dibangun ya. Pembangunan total dan pengurugan sekitar 1 meter ya, sejajar dengan jalan 1,80 meter. Jadi nanti ketika kita bangun ya, nanti insya Allah di masjid ini kegiatannya alhamdulillah ya penuh. Bahkan ini bukan hanya untuk ibadah saja, bahkan kita sebulan sekali kita ada santunan yatim segala macam, maka lebih banyak manfaatnya. Jadi kalau misalkan seperti ini kita berlarut-larut, kita khawatirkan masjid ini ya kan gitu. Jadi semakin lama nanti akan semakin menjadi-jadi nanti banjirnya. Sudah ada pihak-pihak yang mengulurkan tangan untuk membantu Pak? Untuk sementara ini saya mengajukan proposal ya, alhamdulillah udah masuk, cuma belum ada tanggapan gitu untuk saat ini. Memang untuk menjaga kelangsungan dari masjid ini supaya bisa tetap bermanfaat bagi masyarakat sekitar, memang butuh dana untuk pembangunan ya. Seperti apa bentuk pembangunan yang diharapkan? Insya Allah nanti kita berharap pembangunan ini 2 lantai ya. Jadi pengen 2 lantai, yang lantai atas kita diprioritaskan buat anak-anak untuk kegiatan pendidikan, gitu. Untuk kegiatan pendidikan. Jadi insya Allah ini anak-anak kalau tiap sore, jadi kita ngaji di emperan seperti ini aja. Jadi kita ada 4 kelas anak-anak, ya ada 100 orang lebih ya. Alhamdulillah. Kita ini apa kan istilahnya sambil menghafalkan surat-surat pendek ya. Oke, nah pada saat seperti ini sampai jam berapa dan apa tujuannya? Apakah mereka diharapkan setelah mengikuti pesantren kilat ini bisa paling tidak hafal surat-surat itu? Iya, ini adalah salah satu metode kami mengadakan pesan kilat ini pengajian terakhir, maksudnya di bulan Ramadan. Jadi nanti di hari Senin udah mulai libur sampai Idul Fitri. Maka ketika kita penutupan pengajian biasanya kita adain pesantren kilat, gitu. Biasanya kita ada mabit juga, jadi anak-anak nginep di sini. Cuma mungkin keadaannya kita kurang mendukung, takut hujan atau apa, kita juga khawatir. Baik, jadi semoga kedepannya tidak ada kekhawatiran itu lagi Pak. Dengan ini disiarkan di Metro TV, ada pihak yang mengulurkan tangan atau paling tidak pihak berwenang atau terkait bisa mencari solusi ya Pak ya. Karena jangan sampai masjid yang memberikan manfaat dan maslahat bagi banyak orang ini tersingkirkan. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Pak, terima kasih. Waktunya, semoga bermanfaat ilmunya. Dan itu pemirsa sedikit gambaran terkait dengan kegiatan pesantren kilat pada hari ini. Mereka sangat bersemangat. Kegiatan akan berlangsung sepanjang hari, dan tentunya ini kita harapkan bisa memberikan Anda gambaran betapa fasilitas untuk beribadah itu perlu perhatian khusus dari pihak berwenang supaya bisa tetap bermanfaat bagi masyarakat sekitar dalam tentu saja menjaga nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian dari Masjid Miftahul Jannah di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Kembali ke studio, silakan Valen dan Jason. Iqbal, terima kasih Iqbal, karena hari ini kita sudah diajak ya Jason pagi-pagi untuk melihat banyak sekali anak-anak antusias mau belajar agama di bulan Ramadan. Terima kasih Iqbal. Baik, tadi sudah antusias ya bagaimana melihat anak-anak di sana, kemudian bisa belajar pesantren kilat di bulan Ramadan. Semoga ini mendatangkan pahala, dan tentunya Selamat Pagi Indonesia juga masih akan hadir pemirsa dengan sejumlah informasi lainnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.